Selamat datang di acara Meeting Leader Rockable. Acara malam hari ini akan dipandu oleh MC kita yang sangat luar biasa. Kita sambut dengan mengetik 455 untuk beginner, Bapak Muhammad Arsyad. Silakan Bapak Muhammad Arsyad. Oke, luar biasa ini. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Keren. Luar biasa. Are you ready? Oke, terima kasih. Terima kasih banyak, luar biasa. Terima kasih banyak, Bang Ing. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam, apa kabar leader Indonesia dan leader internasional? Selamat Luar biasa malam. ini ya. Waduh, Master Purwokerto kan main ini ya. Oke, teman-teman semua ya, semoga malam hari ini kondisinya dalam keadaan sehat, bahagia, penuh semangat, rezekinya berkah berlimpah insya Allah ya. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, malam hari ini tentunya kita tidak menghadirkan semua member tentunya. Karena kenapa? Meeting malam hari ini hanya dikhususkan untuk Anda yang berperingkat sebagai Rocky and above. Dan Anda sudah diakui sebagai leader oleh upline-upline kita semua ya. Nah, baik teman-teman semua ya. Malam hari ini tentunya kita beruntung. Karena kenapa? Karena memang ini adalah sesi khusus atau materi khusus yang akan upline kita sampaikan, trainer kita sampaikan, ya, dan pelatih kita sampaikan buat kita. Tentunya ini ada program-program khusus yang tentunya akan membuat kita akan menjadi naik level, sehingga secara prestasi, secara income, secara bisnis insya Allah akan melesat. Tentunya apalagi ini di momen akhir tahun ini ya, kita tinggal tidak sampai 1,5 bulan lagi akan terjadi pergantian tahun. Nah, setelah terjadinya pergantian tahun di tahun 2023, prestasi apa yang siap kita raih dan kehidupan seperti apa yang pengen kita toreh Bapak Ibu ini tahun 2023. Artinya malam hari ini kita akan belajar banyak dari upline-upline kita semua tentunya agar bisnis kita terus berkembang pesat, terus melejit, dan insya Allah go internasional insya Allah ya. Dan kita bukannya sekedar ngumpul bareng di ruang Zoom, tapi insya Allah kita bisa ngopi bareng di Ephesus, di Kapadokia, kita bisa ngopi bareng di depan Hagia Sophia, luar biasa. Dan kita bisa sholat subuh diimami oleh Ustadz Amin, bisa diimami oleh Ustadz Julian ya di Hagia Sophia insya Allah ya. Amin. Oke, teman-teman semua ya, malam hari ini saya sangat bersemangat sekali nih ya. Walaupun sempat agak terlambat karena memang saya ada kegiatan kantor yang tidak bisa ditinggal. Tapi luar biasa malam hari ini untuk teman-teman semua kita akan siapkan hal-hal terbaik tentunya yang spesial buat teman-teman malam hari ini ya. Oke, teman-teman semua ya, untuk mempersingkat waktu ya, di sesi kali ini kita akan belajar banyak tentunya kepada upline kita yang sudah kita kenal baik dengan beliau, dan beliau ini adalah orang yang betul-betul memikirkan bisnis kita, bukan sekedar memikirkan dirinya, bukan sekedar memikirkan bisnis sendiri, tapi beliau juga memikirkan bagaimana bisnis timnya juga bisa bertumbuh seperti beliau. Oke, Bapak Ibu, mari kita sambut dengan mengetik angka 45, angka 45, angka 45. Mari kita sambut Apprentice Indonesia, Coach Eko Wahyudi. Mencari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan ini kalau offline bisa joget gitu. Mencari terbenam, beri semangat baru jiwaku, Luar biasa ya. beri kicauan menusuk hidupku. Oke, Plan, gimana Ngopi dulu, kabarnya? ngopi. Plan? Wah, sama ini. Kita Alhamdulillah sehat. Wah, ini kelihatannya bahagia, semangat sekali malam hari ini. Ngopi. Karena kita berhadapan dengan Iya, ngopi kalau hip hop istilah di militer ini nomor 1. Kopassus ini, ya. Dengan Kopassus ini ya, Iya, tidak sembarangan iya, bisa masuk iya, ke ruang semua. itu malam hari ini. Oke, silakan Plan.
Betul, Mas Arsad. Ya, Siap. oke, saya mulai teman-teman leader semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Buat sahabat leader, saudara kuliah dari Pulau Sumatera sampai Pulau Lombok NTB ada ya. Ada semua, alhamdulillah. Dari Medan ada, yang makin Sumatera ya. Ini yang dari Batam tahu nih, ada nggak nih ya dari Batam nih? Ada dari Batam ada nggak? Nggak ada masuk ya, belum ada masuk ya. Dari Medan, Kalimantan ada, dari Jawa ada, dari Hong Kong ada, ya. Alhamdulillah ya. Mungkin ada beberapa yang dari Bandung tadi izin karena lagi tarbiyah, ya. Ustadz Firman, Ustadz Firman lagi izin karena lagi jadi penceramah di masjidnya. Ya, luar biasa ini ya. Oke. Malam ini malam Minggu kita kumpul ya, kita kumpulkan teman-teman sekalian. Ya, kita ingin halo, ya. Keputus enggak ya? Bagus, Ustaz Amin, suaranya Bagus. Clear, bagus. oke. Ya. Oke, teman-teman leaders, malam ini saya kumpulkan teman-teman leader semua yang ada di tim kita ya. Mohon bisa dibuka kameranya ya, biar saya bisa melihat wajahmu. Bisa melihat wajahmu ya, dia ada biar kelihatan wajahnya ya. Bahkan di sini ada upline kita yang lagi ngintip ini ya kan. Itu lagi kena flu ya karena kurang ngopi ya upline kita ini ya. Tuh, kelihatan tuh mukanya upline ya. Ya ada Diamond Master Doni Lawing ya kan. Ya sebelum kita mulai teman-teman, ada baiknya kita bersama-sama kita doakan, kita kirim doa ya buat teman-teman saudara-saudara kita yang ada di Cianjur yang sedang mendapatkan musibah. Ya kita doakan sejenak, kita heningkan cipta, semoga saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang ada di Cianjur yang sedang mendapatkan musibah diberikan kesabaran, kekuatan, dan diberikan semangat untuk bangkit kembali selepas dari bencana gempa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Cianjur agar diberikan kekuatan, kesabaran, dan memiliki semangat kembali. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Oke teman-teman, kita belajar dari fenomena alam yang sedang terjadi. Ya bahwa kita ini tidak ada apa-apanya, kita ini kecil di hadapan Tuhan. Kita tidak baru digerakkan sedikit saja kita sudah luluh entah gitu ya. Jadi ini menjadi bahan perenungan kita bersama bahwa tidak ada yang bisa kita sombongkan dari diri kita ini. Bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita punya, kemampuan apa yang kita miliki sekarang sebetulnya sangat tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan kuasa Tuhan yang begitu besar. Jadi saya mengajak teman-teman untuk menginsafi diri sehingga kita menyadari betapa lemahnya kita sebagai manusia, ya sebagai manusia, sehingga kita selalu bisa selalu bersyukur dalam kondisi apapun, terlepas dari segala permasalahan yang mungkin sedang atau sedang dihadapi oleh teman-teman semua. Tapi rasa syukur itu tentunya harus lebih besar daripada sekedar masalah yang sedang dihadapi. Karena memang hidup ini adalah satu paket dengan masalah. Jadi
semakin besar masalah sebetulnya disitulah kita harus bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan mempercayakan masalah itu kepada kita. Ya, oke teman-teman sekalian. Malam ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman ada satu hal yang ingin saya satu visi ya, satukan visi ke teman-teman ya, karena memang ini kan beberapa tempat ya, mohon maaf termasuk Medan ini saya belum turun secara fisik, tapi insya Allah Pak Rudi saya akan turun fisik ke Medan karena saya melihat komen Pak Rudi yang di Medan ini luar biasa dengan teman-teman. Kemudian di Lombok ya Pak Dewa ya, insya Allah kita juga akan agendakan untuk turun ke sana secara fisik. Kalau teman-teman di Palangkaraya sudah mulai rutin tahun ini kita turun, kemudian dari Jogja Purwokerto, Semarang apalagi ya Semarang ini kita sudah rutin. Nah mudah-mudahan ini berikutnya adalah Jawa Timur, Sofi, Pasuruan. Insya Allah kita bisa insya Allah di 2023 kita bisa benar-benar untuk turun menjumpai Anda, kemudian kita bergerak bersinergi bersama. Tapi sebelum ke sana teman-teman, saya ingin tanya kepada teman-teman semua, teman-teman leader yang ada di ruangan ini. Saya anggap Anda adalah jenderal di wilayah Anda masing-masing ya. Anda memiliki kemampuan, Anda memiliki kekuatan, Anda juga memiliki karakter yang kuat. Jadi saya ingin bertanya, makanya malam ini saya ingin melihat wajah-wajah Anda itu agar saya bisa menangkap energi yang ada di sorot mata Anda ya. Saya mau bertanya, apakah Anda yakin Anda sukses? Tolong ketik di komen ya. Kalau yakin ketik yakin. Ya. Yes, yakin. Oke. Saya ingin menyatukan visi terlebih dahulu kepada teman sekalian. Ya. Walaupun terlepas mungkin Anda sudah menjalankan One More beberapa bulan, tapi ternyata belum ketemu dengan orang yang seyakin Anda. Ya, mungkin belum ketemu orang yang seyakin Anda. Belum ketemu orang yang sekomitmen Anda. Mungkin dalam proses perjalanan ini mungkin bahkan ada yang 1 tahun terseok-seok gitu misalkan, atau Anda benar-benar menghadapi banyak rintangan ya. Tapi Anda tetap yakin. Ya, kenapa saya tanya keyakinan? Karena memang modal utama pertama adalah kita harus yakin dengan diri kita sendiri dulu. Ya, kalau kita saja tidak yakin dengan diri kita, ya bagaimana kita bisa menuai sebuah perubahan? Itu masalahnya. Makanya saya tanya, teman-teman masih yakin? Yes, kalau Anda yakin, itu modal utama sudah ada di tangan kita. Oke, pertanyaannya adalah dalam proses membangun sebuah bisnis, terutama di bisnis network, dan di sini adalah One More International Asia, pasti masing-masing orang memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Setuju ya? Pasti kecepatan berbeda-beda. Ada yang dia dalam waktu cepat, dia langsung ketemu terbangun organisasi bisnisnya. Akan tetapi ada yang sama yang melakukan, tapi dia belum ketemu juga. Dia belum menemukan juga. Nah, ada masalah apa terjadi teman-teman kira-kira gitu ya? Ada hal apa yang membuat satu orang bisa ketemu, satu orang belum? Ya, sebetulnya ini variabelnya banyak yang mempengaruhi. Yang pertama, tingkat keyakinan. Ya, kembali lagi tingkat keyakinan. Di saat tingkat keyakinan kita, misalkan kalau kita bikin range antara 20 sampai 100 misalkan gitu ya, atau dari 0 sampai 100, level keyakinan Anda berada di 50. Satu orang berada di 70, satu orang berada di full 100. Itu akan berbeda hasilnya. Kenapa? Kembali lagi, kita ini magnet. Ya, kita ini adalah magnet yang punya energi menarik. Ya, kalau teman-teman pernah membaca sebuah buku namanya hukum tarik menarik ya, law of attraction. Ya, hukum tarik menarik bahwa kita ini itu magnet bisa menarik apapun apa yang kita mau. Termasuk
di saat kita ingin menemukan sebuah tim bisnis yang solid, yang kompak, kemudian menemukan orang yang sevisi, sefrekuensi dengan kita. Itu tergantung dari kadar seberapa Anda yakin. Makanya satu pertanyaan itu ini sangat menentukan, teman-teman. Jadi coba cek seberapa kadar Anda. Ini pertanyaan kedua. Saya yakin, Pak, gitu. Tapi yakinnya Sandri dengan yakinnya Pak Rudi, dengan yakinnya Aminuddin, dengan yakinnya Mas Bayu, ya kan? Kemudian yakinnya yang lain, Mas Arsad, akan berbeda kadarnya. Sekarang tanyakan kepada dirimu. Ya, sekarang tingkat keyakinanmu sukses di One More ini di kadar berapa? Nah, ini harus menjadi sebuah fokus, ya, menjadi sebuah fokus. Nah, teman-teman coba jujur aja, nggak apa-apa, ketik aja gitu. Kira-kira kalau dibuat ring 0 sampai 100, level keyakinanmu sukses di One More ini berapa coba? Nggak usah malu, nggak usah malu. Wah, Pak Rudi Medan 100. besok hadir ke Zoom Medan dan naik ke atas panggung sebagai Rudi bersama Sandri Dogma, ya kan? Sandri Dogma butar-butar. Besok di atas panggung jangan sampai naik panggung muter-muter, Sandri, ya. Nah, nanti ketemu Aplen Ismet, Sadar Idrus, ya kan, nanti kamu teriak bersemangat muter-muter di atas panggung. Kenapa muter-muter? Karena nama saya Sandri Butar-Butar. Oke, ya, luar biasa ini teman-teman pada ngetik 100 semua ini, ya, luar biasa. Ya, oke, yang lain silahkan. Coba nggak usah malu, ya, karena kadar keyakinan itu, ya, 100% plan, dibelain nggak pulang. Mas Agus ini perantau, orang dari Jawa yang mengembara ke Palangkaraya, hidup sebatang kara. Luar biasa ya Gus ini, ya, perjuangannya, ya, bertahan hidup di negeri orang. Luar biasa, ya. Oke, teman-teman. Nah, kalau Anda, ya, kalau kita sudah 100% energinya sudah sama, ya, keyakinan kita sudah sama. Nah, kalau energi kita sama, maka kita akan menebarkan energi itu. Kan begitu, betul ya? Energi kita tebarkan, ya. Seperti apa yang sudah saya katakan di dalam training-training kita, bahwa tingkat keyakinan itu seperti iman. Iman itu semakin full kalau kita mempelajari Tuhan, kan gitu. Ya, semakin kita paham tentang Tuhan, maka level iman kita semakin tinggi. Begitu juga tingkat keimanan kita, keyakinan kita terhadap di sini. Makanya kenapa saya selalu menanamkan ke teman-teman dengan membuat sebuah pola pembelajaran yang rutin. Karena belajar itu kalau sekedar semangat di awal itu nggak ngefek, ya. Yang paling susah adalah bagaimana membuat orang selalu konsisten untuk mau belajar, itu yang paling penting. Setuju ya teman-teman, ya? Ya, bagaimana kita itu bukan semangat belajarnya di awal doang, kalau dapat bonus gede baru semangat, gitu. Tapi justru bagaimana kita yang membuat kebiasaan belajar ini menjadi sesuatu yang harus kita pantau, benar-benar menjadi sesuatu kebiasaan yang konsisten terus-menerus. Makanya dengan adanya mesin-mesin yang kita ciptakan, yang kita bangun, ya, ini menjadi wadah sarana kita untuk benar-benar meningkatkan keimanan dengan cara belajar sebetulnya. Ya, dan saya bersyukur teman-teman leader yang ada di sini levelnya udah pada 100 keyakinannya. Oke, sekarang malam ini saya mau tanya yang ketiga. Jika keyakinan Anda ya sudah 100%, maukah Anda memiliki organisasi bisnis yang kuat dan profit sehingga bisa menghasilkan penghasilan pasif 100 juta per bulan? Yang mau ketik mau 100%. Mau 100% gitu. Ya. Oke, luar biasa, ya. Oke. Ya, kenapa saya harus menggunakan kata 100 juta, ya, pasti 100 juta, kan
ini adalah angka psikologis sebetulnya, angka psikologis, dan yang sekarang sedang saya buat di beberapa kota ya, yang sementara yang pertama di Jogja, yang kedua kemarin di Semarang ya, untuk training bagaimana meningkatkan plafon rezeki kita menuju 100 juta per bulan, dan ini akan saya gulirkan ke beberapa tempat, masuk Medan ya. Medan persiapkan 50 orang untuk peserta yang ikut, dan bukan sekedar member One More, tapi orang yang memang sudah qualify, 30 orang itu ya persiapkan. Kemudian ada yang sementara kalau yang di dekat misalkan Jawa Timur, Sofi, kalau belum sampai ke situ bisa merapat nanti di Semarang atau sementara di Semarang ya, kemarin di Solo, kemarin di Jogja, tapi sementara kita geser Semarang dulu ya, karena Jogja lagi kurang kondusif. Jogja lagi kurang kondusif. Nah, Medan dipersiapkan. Oke, sebetulnya kemarin saya sudah meeting dengan tim Batam, tapi ini tim Batam belum ada yang masuk ya. Hari enggak ya? Ya masuk juga ya. Oke, tidak masalah. Ya, oke. Mau ya, penghasilan 100 juta per bulan. Nah, sekarang gini, teman-teman. Sebenarnya untuk mendapatkan 100 juta di luar itu sesuatu yang sangat dekat sebetulnya. Jika teman-teman memahami pola, membangun fondasi, yang selalu sering saya katakan bagaimana kita menyusun batu bata ya, menyusun batu bata. Jadi seolah-olah kita mau membangun sebuah bangunan besar, tapi kita fokuskan untuk menyusun batu bata satu persatu dulu. Ya, susunlah batu bata, fokuslah menyusun batu bata, maka Anda sadari nanti akan terbangun sebuah bangunan megah yang Anda tiba-tiba kaget, wow, begitu ya, wow. Ya, jadi fokus apa yang ada di depan Anda. Nah, malam ini saya ingin bagikan ke teman-teman. Saya berusaha untuk membuat formula sederhana ke teman-teman yang bisa Anda pegang. Jadi ini nanti kita akan jadikan sebagai patokan kita bersama dalam menyusun batu bata, sehingga kita semua fokusnya adalah bagaimana teman-teman leader ini mempunyai kesejahteraan, sehingga ciri-cirinya adalah minimal Anda memiliki penghasilan 100 juta sebulan lewat One More. Kira-kira siap teman-teman? 2023 ya, 2022 sudah akan berakhir. Nah, ini kita start 2023. Teman-teman semua yang berada di tempat ini, jika mengikuti ini, saya yakin dan percaya dengan keyakinan teman-teman yang 100%, 2023 Anda semua akan memiliki penghasilan minimal 100 juta per bulan. Amin. Ya, amin. Kita satukan energi, kita berkolaborasi dengan kita berkoordinasi tim yang sudah biasa kita lakukan ya, kemudian kita bangun komunikasi. Halo ya, kita bangun komunikasi sehingga progresnya terjaga. Oke, teman-teman ya, Mas Amin boleh di share ini formula ya, ini formula dari saya ya, nanti bisa hanya untuk menyatukan visi, sehingga nanti ini akan menjadi pegangan kita bersama ya. Oke, Mas Amin sambil berbagi layar ya. Ada poin-poin yang harus dicatat teman-teman. Formula membangun struktur bisnis profit 100 juta per bulan. Oke, yang pertama, poin yang pertama, Mas Amin ya. Ya, next. Teman-teman boleh catat ya. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah satu, putuskan diri Anda menjadi pemilik bisnis ini. Ya, pertama adalah putuskan bahwa Anda adalah owner dari bisnis ini. Karena kalau poin yang pertama ini Anda tidak ada siapkan, maka poin berikutnya nggak ada gunanya. Ya, jadi poin pertama, putuskan diri Anda adalah owner bisnis ini. Jadi yang menentukan besar tidaknya bisnis Anda adalah diri Anda sendiri. Kemudian goal-nya adalah 100 juta per bulan. Ya, 100 juta per bulan. 1M per tahun. Nah, ini menjadi target kita bersama ya, 2023 teman-teman. Ini saya ingin membawa teman-teman
untuk menuju angka tersebut. Ya. Tapi Anda putuskan diri dulu bahwa Anda adalah pemilik bisnis ini. Jadi bukan bisnisnya upline, bukan juga bisnisnya downline. Jadi memang ini adalah bisnisku. Apakah Anda siap bahwa Anda adalah pemilik bisnis ini? Jadi apapun yang terjadi sebelum goal kena, pantang surut ke belakang. Apakah Anda siap? Silakan ketik siap jika siap. Ya. Oke, luar biasa ya. Dan ingat, jika ini kita tanamkan ke dalam diri, langkah yang pertama ini, maka Anda sudah menjadi magnet 100 juta per bulan dan 1 M dalam 1 tahun. Ya. Anda menjadi magnet, dan itu semakin Anda kuatkan setiap hari, magnet itu makin besar. Magnet itu akan makin besar. Ya. Kemudian yang kedua, ya, fokus menemukan 4 orang sponsor langsung yang aktif seperti Anda. Nah, jadi kenapa katakan seperti Anda? Ini fondasi dasar ya. Ini fondasi dasar. Lupa katanya semakin banyak sponsor semakin bagus. Yes, memang ya. Tapi saya mengatakan ini fondasi dasarnya. Jadi kalau di bawah angka ini berarti Anda fondasinya masih mencong. Ya, fondasinya masih meyeng-meyeng. Jadi fondasi yang harus Anda tetapkan, ya, Anda goal Anda pribadi adalah menemukan 4 orang sponsor langsung yang aktif seperti Anda, ya, seperti Anda. 4 ini 2 di kanan, 2 di kiri. Catat ya. Fokus menemukan 4 orang sponsor langsung yang aktif seperti Anda. Jadi ukurannya adalah Anda. Makanya poin yang pertama adalah Anda dulu menjadi magnet. Makanya kalau Anda punya grade tinggi, maka Anda harus punya keyakinan yang tinggi agar Anda bisa menarik 4 orang yang energinya sama dengan Anda. Ya. Fokus menemukan 4 orang sponsor langsung yang aktif seperti Anda. 2 di jalur kanan dan 2 di jalur kiri. Oke ya, ini poin yang kedua. Yang ketiga, fokus bekerja sama dengan 4 orang tersebut untuk menduplikasikan 2+1 3D 4x4 selalu aman setiap bulan. Nah, ini jika langkah yang kedua, Anda sudah ketemu 4 orang, 2 jalur kanan, 2 jalur sponsor langsung, maka bekerjasamalah dengan 4 orang tersebut untuk menduplikasikan, nah ini 2+1, 3D dan 4x4 selalu aman setiap bulan. Nah ini teman-teman sebagai cek evaluasi bagi teman-teman yang sudah rugi. Saya mati setelah rugi, setelah itu meyeng-meyeng. Kenapa? Karena fokusnya sampai di rugi. Ya, fokusnya sampai di rugi 10 juta setelah. Halo? Ya, Om Eko. Oh ya, plan? Iya, plan. Tambahan di poin 3, fokus bekerja sama dengan 4 orang tersebut untuk menduplikasikan 2+1 3D 4x4 selalu aman setiap bulan dengan menambah kedalaman mereka. Itu, Om. Oh ya, ini ntar di bawahnya. Oke, terima kasih. Ah, itu ada tuh. Ya, tuh, nanti poin kita jelasin di halaman. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Upline. Oke ya. Jadi teman-teman 3 ya, saya ulangi. Yang ketiga adalah fokus setelah ketemu 4 orang itu, maka fokus menduplikasikan. Nah, Pak, bagaimana saya belum itu gitu? Bagaimana saya menduplikasikannya? Makanya poin yang kedua, selesaikan dulu teman-teman. Poin yang kedua tadi, selesaikan dulu. Kemudian setelah selesai, bekerja sama dengan 4 orang tersebut menduplikasikan 2+1-nya 3D 4x4. Ya. Dan alhamdulillah ya, dari awal saya bergabung 4x4 tidak pernah bolong dari bulan pertama sampai sekarang, alhamdulillah. Ya, jadi teman-teman ini indikator bisnis Anda. Jadi jangan sekedar setelah sampai rugi terus santai-santai ya. Jadi harus di-upgrade terus. Yang namanya goal itu harus di-upgrade ya. Jangan goalnya setelah selesai itu selesai. Ya, harus step what's next ya, harus tanamkan what's next.
Apa berikutnya? Ya, yang keempat, duplikasikan ya 3 poin di atas sampai 10 kedalaman. Nah, maksudnya nanti saya jelasin gambarnya ya. Jadi begini, fokus kita adalah menemukan 4, ya 2 kanan 2 kiri. Kemudian kita duplikasikan 21 3D 4x4 aman, pastikan 4 orang itu. Kemudian kita duplikasikan row mode 2 dan 3 ini ke 10 kedalaman. Jadi kita harus bekerja sampai 10 kedalaman. Kita harus punya titik-titik nama orang yang kita kerjakan. Loh, kenapa? Dengan 10 kedalaman, ya ibaratnya pohon. Ya ibaratnya pohon. Kalau pohon itu akarnya cuman dangkal, ya dia kena terpaan badai, jatuh dia pohon. Ya, tapi kalau akarnya dia ke bawah kuat, gitu, dia akan lebih kokoh. Ya, jadi ini yang harus menjadikan poin. Nanti di lain waktu saya akan buatkan tabelnya sehingga Anda bisa memegang nama ini di kedalaman 1 saya memegang ini, saya di kedalaman 2 saya memegang nama ini. Ya, begitu. Dan ini perlu kerjasama upline dan downline. Karena tidak mungkin kalau Anda memegang semuanya pasti akan ribut. Ya, tapi harus kerjasama antara upline dan downline. Makanya perlu kerjasama. Ya, perlu kerjasama untuk memegang kedalaman ini, teman-teman. Makanya Anda dengan mentor Anda harus dekat, ya, harus dekat dan harus mau open. Jangan ditutup-tutupin, ya, dijadinya jangan ditutup-tutupin. Ya, harus mau open. Ya, nggak usah malu. Ya, bahkan misalkan apa ibaratnya, wah upline nanti kalau tahu bisnis saya malu, nggak usah begitu, ya kan? Nggak penting, fokusnya adalah bagaimana 100 juta sejahtera keluargamu, ya, nggak usah malu seperti itu. Oke, yang kelima, hasilnya adalah akan pairing setiap minggu sebagai indikator bisnis Anda sehat. Nah, kalau mulai poin 2, 3, 4 mulai berjalan, teman-teman, maka indikator ujungnya adalah bisa dipastikan setiap minggu ada pairing. Nah, ini yang sebetulnya membuat kita sejahtera. Nah, teman-teman ini sekali rata-rata berpikirnya begini. Kemarin Ustadz Amin sempat japri dengan saya kan, upline ini saya ini agak kerepotan untuk urusan mingguan ini. Gitu. Kenapa? Karena setelah ini rugi, kemudian saya pengen naik lagi, pengennya itu, tapi keajaib kita mencari keajaiban katanya begitu ya Ustaz. Nah, saya katakan begini teman-teman, di akhir ya, di ujung nanti saya akan sampaikan ya, kalau kita sebetulnya disuruh milih sebetulnya ingin peringkat atau sejahtera, satu pertanyaan yang nanti di akhir saya akan sampaikan ke teman-teman. Tapi yang jelas di saat Anda setiap minggu pairing bisnis Anda, ya, dan pairingnya itu bukan pairing temporary ya, bukan temporary itu maksudnya pairing yang mungkin karena hanya mengejar omset di situ gitu ya. Itu berbeda dengan pairing yang terbangun struktur organisasinya gitu. Ya, kalau struktur organisasinya benar dengan duplikat yang ada tadi, maka saya bisa pastikan pairing Anda setiap minggu itu jelas otomatis by struktur, bukan by pengejaran sekedar omset. Ya, teman-teman ya. Nah, ini yang harus 5 poin ini teman-teman harus pahami bersama. Saya akan review dari awal kembali ya. Kembali Ustadz Amin. Karena ini penting sekali teman-teman untuk memegang ini ya. Langkah-langkahnya adalah putuskan ya, ini formula ya. Formula untuk punya penghasilan 100 juta per bulan, ya, kemudian menuju 1 M per tahun. Putuskan diri Anda menjadi pemilik bisnis ini. Ya, Anda harus putuskan ini adalah bisnis saya. Ini adalah bisnis saya. Ya, jadi apapun masalahnya, ya, Anda tidak akan terpengaruh dengan mungkin ada masalah upline, masalah down, nanti ada pengaruh. Ini adalah bisnis saya. Pegang tanggung jawab. Intinya di situ. Ya, ambil tanggung jawab Anda sebagai pemilik bisnis, ya. Jika itu sudah, ya, kemudian Anda kuatkan keyakinanmu di level tertinggi 100%, ya, maka Anda akan menjadi magnet. Kemudian setelah itu fokus menemukan 4 orang sponsor langsung yang aktif seperti Anda. Saya ingatkan seperti Anda,
ya. Nah, seperti Anda, ini yang harus kita pahami, ya. Yang ketiga, ya, fokus bekerja sama dengan 4 orang tersebut untuk menduplikasikan 2+1 3D 4x4 selalu aman setiap bulan. Ini akan menjadi fokus, ya. Dan jika teman-teman berkenan, maka akan saya kontrol, ya. Saya akan memiliki data teman-teman sekalian progres bisnisnya seperti apa. Jadi nggak usah malu. Jika ingin punya penghasilan 100 juta per bulan, nggak usah malu dengan mentor, ya. Nggak usah malu dengan upline. Oke, yang keempat, duplikasikan poin yang ketiga itu sampai 10 kedalaman. Nanti kita gambarkan seperti apa teknisnya secara umumnya. Untuk detailnya harus konsultasi sebetulnya, konsultasi pribadi, ya. Tapi secara garis umumnya, role-nya, polanya seperti nanti saya gambarin. Oke, berikutnya hasilnya adalah Anda akan pairing setiap minggu sebagai indikator bisa Anda sehat. Oke, berikutnya. Nah, ini penjelasan untuk gambarannya. Nah, ini ilustrasi penjelasan di atas poin yang kedua, milikilah 4 sponsor langsung Anda yang aktif seperti Anda. Jadi kembali lagi, seperti Anda. Jadi Anda sebagai ukurannya. Karena Anda akan menarik orang yang seukuran, yang sevisi, yang sefrekuensi. Jadi kalau Anda ingin memiliki organisasi yang isinya orang yang yakin, yang komitmen, yang mau belajar, berarti Anda dulu harus seperti itu. Karena Anda sebagai magnet, ya. 2 di kanan, 2 di kiri, A, B, C, dan D. Ya, temukan segera, teman-teman. Saya yakin untuk menemukan 4 orang yang sevisi, Anda tebarkan magnet Anda ke alam semesta, maka alam semesta akan mengirimkan 4 orang itu. Karena di dunia ini jutaan orang, ya. Masa 4 nggak bisa narik 4 orang yang sevisi seperti Anda. Oke, poin yang ketiga penjelasannya, duplikasikan 2+1 4x4. Nah, jadi si A, si B, si C, si D, ya, dia juga memiliki 4 orang yang seperti A, ya, A1, A2, A3, A4, ya, 2 di kanan, 2 di kiri, ya. Berarti di situ poin ketiga itu si A akan aman 4x4-nya, ya kan? Itu pasti akan aman, teman-teman, ya. Si C juga sama, si C juga dengan pola yang sama. Bagaimana menemukan di poin yang kedua tadi, ya, 2 orang kanan, 2 orang kiri, ya. Tapi bagaimana Pak, si A sama si C ini frekuensinya masih di bawah saya. Ya, maka tugas Anda adalah meningkatkan, menaikkan grade-nya si A dan C. Caranya apa? Anda harus intens dengan si A dan si C. Ya, intens dalam berkomunikasi, intens dalam proses promosi pembelajaran, intens dalam kerjasama, ya. Inilah Anda harus benar-benar membangun hubungan. Ya, kuncinya adalah di sini adalah membangun hubungan, ya. Kemudian si B juga kita melakukan yang sama, dia ada B1, B2, B3, B4, si D juga sama. Nah, ini adalah penjelasan dari poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, nah 10 kedalaman, kita ngomong kedalaman ya. Nah, itu ada tanda bintang, ya. Anda adalah bintang. Nah, kita ngomong ke A dulu, ya. Si A punya A1, A2, A3, A4. Nah, dari 4 orang ini Anda wajib pegang 1 orang sebagai pengisi di kedalaman 1 Anda, ya. Anda harus pegang. Misalkan Anda pilih, Anda koordinasi dengan si A. Oke, si A ini kan ada 4 orang nih, 1, 2, si A1, A2, A3, A4. Maka Anda judilan sama si A bahwa A3 saya pegang. Itu adalah milik saya di kedalaman 1 saya, gitu. Nah, si A bisa menduplikasi hal yang sama ini ke A1, A2, dan A4. Ya. Si C, nah kita lihat. Nah, di jalur kiri, Anda harus pegang satu, ya. 1. Nah, di si C, kemudian Anda anggap aja pegang C1, ya. Anda memegang C1, di situ ada gambar bintangnya, ya. Karena biar membedakan, bintang itu adalah yang Anda pegang di kedalaman 1. Jadi A3 dan C1 itu bangun A3 dan C1 dengan struktur pola di atas. Jadi itu adalah tanggung jawab Anda. A3 dan C1 adalah tanggung jawab penuh Anda, ya, di tim C dan di tim A, ya.
kemudian di tim B Anda juga harus melakukan hal yang sama, ya, melakukan hal yang sama, ya. Anda harus pegang satu, ya, nanti di kedalaman 2, ya, di kedalaman 2, ya. Nanti di D juga sama, Anda harus pegang satu di kedalaman 2, berarti di kedalaman 2 Anda. Nah, kalau D ini beranak pinak, D1, D2 beranak pinak, Anda pegang satu lagi berarti di kedalaman 3. Begitu sampai ke kedalaman 10. Jadi Anda harus punya, nanti saya buatkan untuk tabel kontrol, sehingga Anda sudah bekerja sampai di kedalaman berapa. Nah, itu indikator bagaimana Anda akan memiliki sebuah bisnis yang berakar ke dalam. Dan inilah tujuannya bagaimana Anda bisa mengerti kondisi bisnismu. Ya, karena banyak orang yang membangun bisnis ini itu hanya di permukaan, main di permukaan. Ya, yang namanya intan itu ada di kedalaman, bukan di permukaan. Kalau di permukaan itu isinya adalah ikan atau ubur-ubur, ubur-ubur ya. Ya, di kedalaman teman-teman. Ya, ini yang harus kita pahami polanya, dan ini nanti kita jadikan, memang malam ini adalah gambaran secara umum ke teman-teman. Untuk bagaimana kita menjalankan proyek di tahun 2023 agar kita semua yang berada di ruangan ini malam ini 30 orang ini memiliki penghasilan minimal 100 juta per bulan di 2023, ya, dan tembus 1 miliar, ya. Ini yang harus kita fokuskan, dan teman-teman yang siap maka segera untuk mau mendekat kepada mentor dan mau bekerja sama. Oke? Ya, teman-teman, berikutnya Ustadz Amin. A3, bangun A3 satu dengan satu, ya, oke, lanjut. Ini sama tadi Ustadz Amin. Nah, ini pertanyaan terakhir sebelum saya tutup, nanti sebelum Aplen Doni yang akan nambahin, ya. Penting mana, peringkat atau sejahtera? Ya, pertanyaan yang serba salah sebetulnya. Karena peringkat penting, ya, sejahtera jauh lebih penting. Jadi teman-teman bagaimana memang membangun bisnis di One More ini, memang kita fokusnya adalah bagaimana kita bisa mencetak rugi baru setiap minggu sebetulnya. Bahkan setiap hari bisa kita cetak, maka otomatis omset Anda akan besar. Cuman permasalahannya what's next, bukan sampai di situ saja. Ya, setelah rugi, apa yang harus dilakukan? Karena banyak rugi yang setelah rugi dia kebingungan mau melakukan apa. Nah, dengan pola ini saya harapkan teman-teman bisa menjawab, ya, bisa menjawab bagaimana teman-teman sekalian bisa sejahtera, strukturnya bagus, peringkatnya naik. Nah, itu goalnya adalah ke sana. Nah, mungkin itu yang saya bisa bagikan ke teman-teman. Jika ada diskusi, ada pertanyaan, boleh disampaikan. Tapi sebelum itu mungkin saya persilahkan untuk Aplen Doni untuk memberikan tambahannya. Oke, teman-teman semua, ya, malam hari kita beruntung sekali. Tadi sudah kita dipaparkan, ya. Wah, ini teknik inti nih. Makanya malam hari kita kumpulkan Rocky karena memang ini materinya bukan materi dasar nih, tapi materi bagaimana Anda bisa menjadi leader berikutnya, ya. Strateginya sudah dipaparkan oleh Aplen Eko. Ketik angka 45 sekali lagi buat Aplen Eko sebagai bentuk apresiasi kita atas materi yang beliau sampaikan. Oke, siap, ya, teman-teman, ya, luar biasa. Baik, teman-teman, ya, menginjak materi kedua, kita akan belajar lagi dengan Aplen kita semua, ya, Aplen dari segala Aplen. Ya, beliau ini luar biasa, prestasinya sudah tidak diragukan dan memang masuk ke dalam jajaran, ya, income tidak pernah keluar dari income beberapa bulan ini, ya, hampir dah mendekati hampir 1 tahun malah, ya, tidak pernah keluar dari income 3 besar terbesar di Asia Afrika. Ini keren banget ini, ya. Nah, kita beruntung sekali bisa bertatap muka dengan beliau, walaupun baru bertatap muka nih, insya Allah nanti kita bisa ketemu dengan beliau, ya, teman-teman, terutama teman-teman di Medan bisa ketemu dengan Aplen Doni nanti, ya. Teman-teman di Hong Kong juga cepat, ya. Dia siapa tahu nanti terjadi pertumbuhan dasar di Hong Kong, kita bikin boom khusus di Hong Kong, ya, oleh Aplen Doni. Ini keren, ya. Oke, teman-teman semua, ya, untuk mengenal beliau ini, apa strategi beliau dan apa yang beliau pengen sampaikan, teman-teman, ya. Sebelum kita panggil beliau, ya, kita saksikan
Oke, mari kita sambut Wellmaster Indonesia, Aplen Doni Lawing. Silakan, Plen. Ya, ya semuanya kawan-kawan, apa kabarnya? Sehat selalu ya. Saya doain semua kawan-kawan selalu diberikan kesehatan prima dan juga rezeki yang berlimpah buat semuanya. Nah, ini juga kita ucapin ini ya, doain nih Om Marsat, terus kemudian semua rekan-rekan yang di sini, dan juga plan Anda semuanya, Om Eko Wahyudi, materinya tadi keren, ya. Semoga segera menjadi master. Oke. Amin, 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 amin. siap, siap. Nah, jadi berkaitan dengan saya sharing aja ya. Ya, saya sharing saja berkaitan dengan apa yang materi yang tadi disampaikan oleh Om Eko Wahyudi. Ya. Bagaimana caranya menyambut tahun 2023 itu dengan penuh antusias. Kuncinya seperti itu. Nah, jadi bagaimana sih caranya kita bisa meningkatkan triple value ya? Bagaimana kita bisa meningkatkan 3 kali lipat ya value Anda di tahun 2003 ya. Nah, kalau saya kemarin tuh sudah beberapa hari lalu saya ikut dengan Mr. Gurkan. Ya, saya ikut dengan Mr. Gurkan dan saya melihat bahwa Mr. Gurkan, terus kemudian Mr. Jenal Cikel, Mustafa Erdil, dan tim yang ada di Turki itu mereka betul-betul orang yang memiliki visi yang sangat besar. Visinya luar biasa, betul-betul luar biasa. Dan mungkin perlu dicatat sama kawan-kawan bahwa leader itu punya 2 tugas. Ya, jadi leader itu tugasnya hanya ada 2. Ya. Tugas yang pertama itu leader itu harus bisa menginspirasi. Itu tugas pertama seorang leader. Tuh, jadi sebagai seorang leader dia harus bisa menginspirasi. Menginspirasi siapa? Menginspirasi banyak hal. Menginspirasi orang di luaran, menginspirasi tim bisnisnya, ya, dan bisa sehingga akan banyak orang yang betul-betul melihat apa yang dilakukan oleh seorang leader itu tidak dari bahasa yang disampaikan, tetapi juga dari tindakan. Inspirasi itu tentunya berkaitan bukan hanya sekedar ucapannya saja yang bisa memberikan inspirasi, tetapi juga dia dari tindakan yang dilakukan. Itu. Nah, yang kedua, tugas leader yang kedua adalah berkoordinasi. Koordinasi, tugas leader. Berkoordinasi itu tentunya beda dengan mengkoordinasi. Jadi harus dituliskan supaya nggak salah paham ya, yaitu berkoordinasi. Kalau mengkoordinasi dia hanya satu arah dengan downline-nya saja biasanya. Tetapi kalau dia berkoordinasi, maka dia akan berkoordinasi terhadap downline-nya, dia akan berkoordinasi terhadap plan-nya, apa yang akan dia buat planning, apa yang akan dia lakukan, agar bisa bertumbuh jauh lebih cepat, jauh lebih baik ya. Nah, saya mau kasih lihat sama kawan-kawan salah satu video yang ini menurut saya keren banget gitu ya, betul-betul keren banget. Sebentar, saya coba keluar dulu. Oke. Jadi ada video ya dari channel Acikel. Oke. Channel Acikel. Oke. Suaranya kedengaran ya? Enggak keluar. Enggak keluar, Be. Suaranya jelas? Enggak Jelas? keluar. Enggak keluar suara. Suaranya ada? Suaranya ada nggak? Enggak ada. Oke, saya ulang. Layar mulai sekarang. Oke. Ini ada? Ini ada? Ada.
Ada Be, ada. Oke. Oke kawan-kawan. Ini upline kita, namanya Jenal Cikel. 2 bulan yang lalu dia bikin promo. Promonya itu adalah untuk Master Pop yang mampu menghasilkan omset di 150.000 QV. Maka dia akan berikan reward untuk para Master Pop-nya. Saya hampir kena, kurang 30.000. 2 kali malah saya coba gitu ya. Tapi ada sesuatu cerita yang nanti bisa saya ceritakan. Jadi apa yang dilakukan Mr. Jenal ini betul-betul menginspirasi sekali. Dan ini tekniknya mereka berjualan di luar negeri, karena mereka joinkan ada salah satu leader jabatannya presiden di Herbalife, itu join dan dalam kurun waktu 2 minggu leader Herbalife itu dia break menjadi seorang asisten. Namanya saya lupa, nanti bisa saya share fotonya. Nah itu di depan mobilnya Jenal. Jadi di Turki itu hanya ada 2 Porsche, satunya milik Jenal, putih warnanya. Saya pernah masuk ke dalam mobilnya, keren banget. Jadi dia servis semua leader-leadernya, dia luar biasa. Dan mereka bikin trips cruise. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, Di Fethiye, Istanbul, Fethiye, Turki lah. Oke, ini yang pemenang rewardnya Jenal. Mereka liburan, berkumpul, membahas berbagai hal, tapi dalam sebuah situasi yang sangat luar biasa. Dan ini yang mereka tawarkan di Eropa, sehingga bukan nilai ya. Kalau nilai mungkin OneMore bisa berikan lebih, tetapi hal-hal seperti inilah yang mereka tawarkan kepada para leader-leader besar tentunya. Dan saya melihat di Indonesia sepertinya belum ada. Kalau penawarannya seperti ini, luar biasa sekali. Nah itu Mr. Gurkan tadi itu. Dan di Indonesia tempat eksotik banyak sekali sebenarnya. Ya, saya melihat ini terinspirasi bahwa betul tugas seorang leader itu salah satunya adalah dia harus bisa menginspirasi banyak orang. My heart goes la di da da di da, la di da da di da, la di da da di da. My heart goes la di da da di da, la di da da di da, la di da da di da. My heart goes. I'm deep in your love, deep in your love. I'm deep in your love, deep in your love. Oke, ya itu salah satunya. Terus kemudian kita akan sharing ya. Jadi seperti apa yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 2 tugas leader ya. Nggak harus jalan-jalannya gitu, nggak harus jalan-jalannya. Tapi itu salah satu konsep entertain yang dibuat oleh Mr. Jenal Acikel beserta tim di Istanbul ya. Entertainnya itu luar biasa. Saya lihat itu betul-betul bisa memberikan dampak yang amazing lah ya. Sebuah pengalaman hidup yang mungkin belum semua leader multi level di Indonesia merasakan hal seperti itu gitu. Nah, itu bisa dikemas. Oke. Jadi ada 2 tugas leader. Yang pertama itu adalah bahwa leader itu dia harus bisa, apa tadi tugas yang pertama? Boleh diketik?
Tugas yang pertama? Ya, oke. Seorang leader itu dia harus mampu untuk bisa menginspirasi tim bisnisnya maupun juga menginspirasi orang lain agar orang lain tersebut mau masuk ke komunitas yang mereka bangun. Nah, tugas yang kedua? Berkoordinasi. Yes, berkoordinasi. Ya, dia bukan mengkoordinasi, tetapi dia berkoordinasi dengan tim bisnisnya maupun juga dia berkoordinasi dengan para upline-nya. Oke. Hal ini yang saya lihat yang dilakukan oleh Mr. Gurkan, kawan-kawan. Karena mungkin saya akan sedikit cerita tentang beliau ya. Saya menemani beliau waktu di Solo, terus kemudian juga pas kemarin di Bangka, dan rencananya saya akan temani beliau itu mulai dari besok itu dia hari ini ada di Bengkulu, besok itu dia ada di Bali. Di Bali dia langsung tembak langsung ke Makassar, Makassar dia ke Manado, Manado dia terus kemudian ke Ambon, Ambon dia ke Ambon dia ke Sorong, dari Sorong dia akan ke Samarinda, Samarinda dia tembak ke Pontianak, Pontianak ke Bandung, kemudian di Kerawang. Nah, dari Samarinda itu saya nanti akan sudah temani beliau. Ya, Samarinda, Pontianak, terus kemudian Bandung, Kerawang, sampai tanggal 15 besok dia akan kembali ke Turki. Oke. Beliau menempuh jarak kurang lebih 41.000 kilometer, kawan-kawan. Ya, 41 kilometer. 41.000 kilometer itu sebuah jarak yang menurut saya luar biasa. Ya, kurang lebih 3 minggu beliau rapat sekali ya. Jadi kemarin itu Om Elang di Bangka ya, ini saya cerita di Bangka itu Om Elang sudah penuh tempelan, ada PNG, Dekamin, wah semua seluruh badannya sudah penuh. Tetapi mungkin karena rapatnya itu dia punya jarak, ya rapatnya dia punya jarak, akhirnya saya berpikir Om Elang saya info saja deh gitu ya. So saya minta tolong sama, kebetulan di Bangka itu ada tim yang di Bangka itu banyak, ada yang mereka memang punya pengalaman di perawat dan bidan. Saya minta tolong untuk mereka cariin infusan untuk disuntik Neurobion C ya, di ya sekitar 100 cc lah ya, pakai infusan disuntik ya, terus kemudian elang diem aja gitu ya, terus kemudian tiba-tiba nggak sampai setengah jam udah fresh lagi. Oke. Senang saya gitu ngeliat upline kita Melang itu seger kembali gitu. Karena dia masih harus menempuh kurang lebih sekitar 12 kota dari 17 kota yang harus dia jalanin, dan sisanya 12 kota itu semakin rapat ya, hampir tiap hari mereka akan adakan pertemuan, terbang. Elang bahkan bilang bahwa ini pengalaman seumur hidup dia, 3 minggu dia tuh betul-betul terbang keliling Indonesia, dan kalau nggak di One More mungkin dia tidak akan pernah bisa merasakan hal ini. Itu saya ya sesuatu hal yang mungkin belum bisa saya lakukan, tetapi Om Elang bisa dapat kesempatan seperti itu luar biasa. Nah, kalau melihat apa yang disampaikan oleh Mr. Gurkan di Solo, mendengar apa yang disampaikan oleh Mr. Gurkan di Malang, di Tulungagung, di Bangka, di Lampung, terus kemudian juga di Bengkulu dan kota selanjutnya, dia hanya memaparkan tentang visi, kawan-kawan. Apa yang akan dilakukan di 2023, hanya itu. Dan terus kemudian dia bercerita tentang hal teknik yang sering disampaikan, oleh Om Eko Wahyudi, oleh upline Anda, Om Arsat, Om Bagus, terus kemudian oleh saya, Om Ismet Iskandar Idrus. Hal-hal seperti itu gitu loh, bahwa setiap kali kita prospecting itu ada ditolak orang gitu. Tetapi dia memberikan warna karena yang menyampaikan, jadi hal yang sama disampaikan dengan orang yang berbeda. Yang kali ini menyampaikannya itu adalah orang bule gitu. Jadi saya cuma berpikir, oh bule juga berarti ditolak orang gitu. Orang bule berarti juga diledek orang bule juga berarti dicemooh orang. Is okay, nggak jadi masalah. Dia hanya memberikan penekanan di situ. Tetapi ada hal yang saya lihat itu betul-betul itu betul-betul mampu menginspirasi banyak orang. Jadi Mr. Gurkan berkeliling Indonesia dalam waktu 3 minggu, menempuh jarak 41.000 kilometer, dan dia kunjungi 17 kota yang ada di Indonesia.
itu mungkin sesuatu hal yang belum pernah saya lakukan. Kalau saya sudah lakukan itu, pasti saya Domain Master. Gitu loh. Itu hal yang belum pernah saya lakukan. Dan beliau itu betul-betul rela, beliau itu harus tinggalkan keluarganya, tinggalkan anak yang lagi lucu-lucunya, dan luar biasanya adalah bahwa Indonesia itu bukan kaki profit beliau. Itu adalah kaki powernya beliau. Indonesia ini adalah kaki powernya beliau. Tetapi dia melihat bahwa banyak orang Indonesia yang harus dia bantu. Banyak orang Indonesia yang dia harus kunjungi. Banyak orang Indonesia yang memang butuh sekali input dan masukan dari beliau untuk beliau bisa menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh upline-upline di Indonesia itu juga saya lakukan. Sama, jadi apa yang kita lakukan itu sama, hanya warna saja yang berbeda. Nah, jadi yang saya perhatikan, yang membuat hal itu apa yang dilakukan Mr. Gurkan ini akhirnya memberikan sebuah inspirasi untuk seluruh tim bisnisnya di seluruh dunia, kawan-kawan. Bukan hanya di Indonesia, enggak. Karena apa? Karena dengan Mr. Gurkan membuat flyer, membuat video, dia akan berkeliling 41.000 kilometer, terus kemudian menempuh 17 kota dalam kurun waktu 3 minggu, dan dilihat schedule-nya rapat sekali, divideokan sama dia, dan di-share di Instagramnya beliau, di-share di Facebooknya beliau, itu ternyata menggerakkan seluruh leader-leader dia dimanapun di seluruh dunia ini. Yang saya tahu ada 35 negara yang dimiliki. Leadernya yang di Itali, ya, Antonio Elmundi, Anda bisa cari namanya Antonio Elmundi, asisten. Dia bergerak langsung membuat schedule juga. Tim bisnisnya yang di Turki itu bergerak juga membuat schedule juga. Ditampilkan di tim-timnya mereka. Terus kemudian tim bisnisnya dia di negara lain, yang di India, yang di Sri Lanka, terus kemudian yang di Georgia, yang di Amerika, semua itu terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Mr. Gurkan. Jadi maksud dan tujuan yang dilakukan Mr. Gurkan itu sebenarnya adalah bagaimana dia bisa menginspirasi banyak orang agar tim bisnisnya melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan. Dan dengan flyer itu dia berkoordinasi. Jadi diinformasikan kepada kami, ya, saya akan datang ke Indonesia tanggal 15, dan tanggal 16 dia berangkat, dan dia minta supaya 3 minggu di Indonesia, dia ingin berkeliling Indonesia untuk bisa ketemu dengan seluruh tim. Wah, dia berkoordinasi langsung, kita bikin planningnya, bikin progresnya dan lain sebagainya. Dan ternyata itu berdampak, kawan-kawan. Dampaknya seperti apa? Nah, dampaknya, ya, ada beberapa orang yang melihat itu dan kemudian terinspirasi dengan apa yang dilakukan Mr. Gurkan, dan kemudian mereka melakukan hal yang sama. Boleh minta tolong Om Arsak di-share foto yang tadi saya kirim. Oke. Nah, ini dia. Ada Juhri. Beliau tinggal di Berau. Dia terinspirasi dan kemudian dia langsung lakukan konsolidasi tim bisnis demi pencapaian maksimal. Dia roadshow di 6 kota berbeda, di Berau, Bulungan, Tarakan, Nunukan, Balikpapan, dan Samarinda. Nanti akan ketemu dengan Mr. Gurkan di tanggal tersebut. Ya. Nah, jadi dia langsung bikin konsolidasi, dia berkeliling juga. Karena malu dengan upline gitu loh. Kalau upline aja seorang Domain Master di kaki besar masih mau bekerja, ya kenapa kita Indonesia enggak gitu. Nah, dia bikin flyer seperti ini juga, dan kemudian dia share agar tim bisnisnya di wilayah Berau, Bulungan, Tarakan, Nunukan, Balikpapan, dan Samarinda itu bersiap-siap juga. Next. Nah, ini juga, ya, Anggilang. Dia langsung sama membuat hal yang sama, ya. Di Bandung, terus kemudian Tasik, Garut, Subang, Sumedang, dan Sukabumi. Next. Ini yang di Jambi kemarin, ya. Dia bikin juga Road to Apprentice. Jadi mereka semuanya ingin akhiri tahun 2022 ini betul-betul dengan sebuah planning perencanaan yang betul-betul dipersiapkan oleh mereka. Agar apa? Tujuannya bukan apprentice, Bapak dan Ibu. Tujuannya bukan sekedar jadi master, Bapak dan Ibu. Tetapi mereka butuh tim orang-orang yang mampu satu visi, satu misi, agar di tahun 2023 itu betul-betul bisa jadi kemenangan buat mereka. Next. Oke. Next. Sambil di next aja, Om. Nah, ini ada yang di Cikalong, Sumedang, Majalengka, Indramayu. Next. Oke, terus
5 kecamatan, ya terus. Om Arnold, ini Bandung, Garut, Pangandaran, Tasik, Cirebon, Bogor, Indramayu. Terus, next. Cimahi, Garut, Purwakarta, Tasik. Next. Cirebon, Indramayu, Majalengka, Bekasi, Tegal, Tasik, Pekalongan. Ibu Aida, sekarang new apprentice dia. Next. Ini di Belitung, dia akan bergerak di 2 kabupaten dan 11 kecamatan. Next. Roto asisten, ya, Batam, Bintan, Natuna, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun. Next. Ya, ini seorang ibu rumah tangga, Bu Yuyun. Ya, dia akan bergerak juga. Next, Purwokerto tuh. Nah, terus kemudian Pangkal Pinang, Tobuali, Palembang. Next. Oke. Jambi, Pontianak, Bengkulu. Oke, next. Subang, Purwakarta, Indramayu, Cirebon. Next. Oke. Selanjutnya, next. Habis. Oke, ya. Jadi kawan-kawan, apa yang dilakukan Mr. Gurkan itu ternyata menginspirasi semua orang, menginspirasi tim bisnis yang ada. Dan bisa Anda bayangkan, seandainya Anda terinspirasi juga, tim bisnis Anda terinspirasi juga. Tim bisnis Anda terinspirasi juga. Dan kemudian, tim bisnis Anda berkoordinasi juga dengan Anda untuk membuat atau melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi di 4 orang leader aktif Anda. Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi di 2023 seandainya itu dilakukan oleh tim bisnis Anda? Pasti meledak, kawan-kawan. Tidak bisa tidak, pasti meledak. Ya, pasti meledak. Nah, jadi antara teknik yang tadi disampaikan dengan Mr. Eko Wahyudi, ya, dan show, ya, dan show ini bagian dari show. Itu berkaitan, tidak bisa tidak. Berkaitan, itu show itu berkaitan. Ya, mohon maaf sebelumnya. Sehebat apapun perusahaannya, sebagus apapun produknya, sedahsyat apapun leadernya, ya mungkin leadernya peringkatnya tertinggi ya, kaisar gitu. Tetapi kalau show-nya yang diberikan itu nggak apik, kemasan dari bisnis itu tidak akan jadi bagus, gitu. Dia hanya biasa aja. Ya kalau sudah biasa aja, ya mohon maaf, multi level di Indonesia juga banyak yang biasa aja, bahkan sangat banyak sekali. Jadi harus ada packaging, kemasan di situ, entertain-nya lah bahasanya. Ya, jadi teknik dengan show itu berkaitan. Tuh, show yang bagus tentunya akan menghadirkan pengunjung yang bagus. Bahkan saya dari awal, ya saya sampaikan ke kawan-kawan, mungkin Om Arsa tahu, ya. Om Eko Wahyudi tahu gitu. Jadi saya sama Om Melang itu sepakat dari awal. Apa sih? Jadi kesepakatan saya dengan Om Melang itu kita jalankan One More ini seperti kita berperan seperti film The Greatest Showman, sebuah film tentang sirkus, gitu, sebuah film tentang sirkus. Nah, jadi ada sebuah sirkus yang berkeliling dunia dan dia adalah sirkus itu cerita nyata Bapak dan Ibu, itu adalah sirkus yang paling top ya sampai saat sekarang dan kemudian difilmkan sampai akhirnya orangnya itu berkeliling dunia mengumpulkan figur-figur aneh, mengumpulkan orang-orang yang punya skill dan kemampuan di atas rata-rata dan setiap kali show-nya dia, ya jadi kalau show sirkus itu kan ada pas yang giliran macan, ada yang giliran kuda, ada yang giliran badut, ada yang giliran akrobat, ada yang giliran orang naik apa segala macam. Itu nggak pernah kosong, selalu full dan selalu tiketnya itu habis terus. Karena apa? Tampilan yang disodorkan itu menarik, tampilan yang diberikan itu betul-betul luar biasa. Nah itu. Nah, saya sepakat sama Om Melang, oke Om Melang kalau gitu kita berpola saja seperti di Greatest Showman. Oke, lu jadi MC-nya bro, ya oke nggak jadi masalah. Tuh, ku biarin di belakang panggung dan sebagainya. Ya, saya ngatur itu jadi sama Om Melang. Jadi show itu juga penting, tidak bisa tidak. Ya show itu penting. Ya, jadi teknik dan show itu penting. Show ini fungsinya adalah untuk menghadirkan orang begitu banyak. Ya, setelah orang sudah datang begitu banyak, masanya sudah kumpul, volumenya sudah siap, nah tinggal ya kita mensortir mana yang memang masuk kategori leader dan sebagainya untuk bisa kita direct
bisa kita bangun gitu ya. Nah, jadi perusahaannya besar, produknya bagus, ya. Ini kejadiannya bukan di One More saja gitu, tapi banyak lah. Gitu ya. Ini kita personal, ini kita personal. Perusahaannya oke, produknya bagus, tapi kok masalahnya bisnis saya kok gini-gini aja ya? Bukankah kalau perusahaannya bagus, produknya juga luar biasa, bukankah seharusnya bisnis saya bertumbuh lebih besar? Apalagi kalau kita lihat bahwa peluang bisnisnya itu masih sangat besar gitu loh. Potensi pasarnya masih sangat besar. Dan sebenarnya, nah cuma begitu kita cek, ternyata kita bertumbuhnya nilai tim kita itu bertumbuhnya di bawah pasar. Berarti ada sesuatu hal yang kurang pas di situ Bapak dan Ibu. Ada sesuatu hal yang harus kita perbaiki, tidak bisa tidak. Saya pun juga selalu saya pun selalu mengkoreksi tim bisnis saya selalu mengkoreksi diri saya sendiri. Apakah saya sudah berjalan dengan benar? Apakah ada sesuatu hal tidak yang salah pada diri saya gitu, supaya saya bisa mengevaluasinya, ya. Dan biasanya saat dievaluasi, ya, kekurangannya itu bukan kepada perusahaannya, kekurangannya itu bukan kepada produknya, ya, bukan, gitu loh. Karena perusahaannya besar, produknya luar biasa pun juga ya, kalau kitanya tidak kalau kita tidak evaluasi ke diri kita sendiri, ternyata kita melakukan hal yang salah, ya, atau hal yang kurang tepat gitu ya, maka itu juga tidak akan menjadi apa-apa, ya. Jadi kalau kita koreksi perusahaannya oke, produk oke, tetapi kita belum bisa bertumbuh besar, berarti kesalahannya itu atau kekurangannya itu bukan terletak pada perusahaan, bukan terletak pada produknya, tetapi terletak kepada bagaimana cara kita menjalankannya. Bisa nggak? Bagaimana cara kita menjalankannya? Tuh, ya, oke. Karena kalau kita lihat teknik dan sel itu memang penting. Teknik itu penting. Dengan teknik kita akan ada sel. Sel itu penting. Tapi kalau Anda memang ingin di tahun 2023 itu bisa menaikkan omset Anda atau value Anda sampai dengan 3 kali lipat sesuai dengan judul tadi, triple value di 2023. Maka yang Anda harus lihat itu bukan kepada hal yang tadi, tetapi yang harus Anda lihat itu adalah orang-orangnya gimana. Nah, ini penting banget, orang-orangnya gimana. Ya, ingat bahwa tim bisnis Anda itu adalah kumpulan orang-orang, bukan kumpulan produk gitu ya. Kan nggak ada penimbunan barang gitu. Ya, mereka itu adalah kumpulan orang gitu. Ya, jadi hambatan itu sebenarnya terletaknya adalah kepada orangnya. Nah, kalau misalkan orangnya, Anda harus cek dulu, visinya masih sama nggak dengan Anda? Misinya masih sama nggak dengan Anda? Anda sudah berusaha untuk memberikan inspirasi buat dia. Tetapi kemudian mereka masih ya standar-standar aja, berarti Anda harus ganti orang tersebut dengan new aplikasi dari diri Anda sendiri. Tuh. Ya. Bukan berarti meninggalkan mereka, tidak. Tapi Anda harus ganti dengan new aplikasi dari diri Anda sendiri. Untuk apa? Membackup. Ya. Review dulu. Siapa-siapa yang masih satu visi. Masih ada nggak energi di tim bisnis Anda orang itu? Terus kemudian cari lagi siapa orangnya di luaran sana. Mungkin ada gitu yang bisa Anda masukkan ke dalam organisasi Anda. Ingat, untuk bisa memasukkan orang ke dalam organisasi Anda, bukan hanya sekedar produk dan lain bagus, bukan. Tetapi ada apa ya tadi ya, saya bilang kemasan daripada komunitas yang mau Anda bangun itu harus betul-betul ada nilai lebihnya, sehingga orang itu merasa, gini deh, saya suka ngobrol dengan satu orang, saya punya teman, saya suka ngobrol dengan dia orang, ya, kan karena dia selalu ngasih uang 50.000, besoknya datang lagi, dikasih lagi sawer 50.000, bukan. Tapi saya suka ngobrol dengan sahabat saya ya di luaran sini. Karena saat saya ngobrol sama dia, saya selalu merasa diri saya bertumbuh, gitu. Saya selalu merasa diri saya grow.
Saya selalu merasa ada nutrisi di otak saya, di ilmu pengetahuan saya yang membuat saya bertumbuh. Selalu ada saja yang baru, yang baru, yang baru, yang baru seperti itu. Jadi kalau acuannya yang Anda mau bangun itu di tim atau komunitas Anda itu adalah keilmuan seperti tadi, maka Anda akan punya tim bisnis yang loyal, betul-betul loyal. Apalagi ditambah hasilnya dolar, wah itu udah pasti kenceng. Ya. Nah, jadi Anda harus review siapa-siapa saja yang masih satu visi. Anda harus review siapa saja yang di tim bisnis Anda yang memang energinya itu sama dengan Anda, seperti yang tadi disampaikan oleh Om Eko Wahyudi. Ya, karena Anda harus bangun attitude dan habit di dalam tim bisnis itu. Budayanya seperti apa di komunitas Anda? Budaya kerja seperti apa yang mau Anda bangun? Gitu. Ya. Kalau Anda bangun tim bisnis Anda atau komunitas Anda dengan sebuah budaya kerja yang juga mampu untuk menginspirasi banyak orang, ya, dan selalu berkoordinasi, saya sangat yakin kok di tahun 2023 ini akan banyak sekali ledakan-ledakan yang sangat luar biasa, khususnya yang ada di ruangan Zoom ini, untuk bukan sekedar bangkit, ya, bukan hanya sekedar bangkit, tapi mewujudkan apa yang menjadi harapan Anda ke depan. Kawan-kawan, Anda kalau berbicara tentang one more, planning dan kemarin saya sempat satu kamar dengan Mr. Gurkan, saya dipanggil di Bangka. Jadi Mr. Gurkan punya sebuah rencana yang sangat besar di tahun 2023 ini. Ya, bahwa beliau akan membawa kan budaya, ya, akan membawa konsep. Konsep mungkin jauh lebih bagus bahasanya. Kalau budaya kan dipikirnya kita mengubah budaya Indonesia lah, gitu ya. Dia akan membawa konsep dari Eropa untuk masuk ke Indonesia. Dan saya berpikir bahwa trennya ke depan, itu kita bicara tren ke depan. Ingat ya, bisnis multi level marketing itu kan bukan bisnis membangun tim jualan, ya. Dan enggak? Iya dong, kalau bisnis membangun tim jualan, produknya nggak perlu transdermal. Produknya cukup produk kopi aja, suruh pada dagang kopi kan cepet jadinya. Iya, enggak, karena saya dulu pernah bergabung di sebuah perusahaan Malaysia gitu loh, yang ada produk kopinya. Dan rata-rata yang terbangun secara tidak sengaja, itu adalah pengecer-pengecer kopi di lapangan. Gitu loh, bonusnya mereka mah amburadul gitu, tetapi mereka hanya dapat dari keuntungan langsung, dan mohon maaf loh, keuntungan langsungnya tipis. Sebenarnya kasihan juga, nggak tega. Jadi kita bukan membangun marketing plan, tetapi membangun marketingnya plan gitu. Nah, Salah satunya Mas Yagus itu, penjual kopi. Yes, nah, Yagus punya pengalaman lah gitu ya. Nah, jadi maksudnya gini loh kawan-kawan. Maksudnya gini, kalau berbicara bisnis multi level marketing itu berarti kita berbicara tentang membangun manusia. Benar nggak? Bukan membangun manusia itu untuk menjadi tukang jual, ya itulah, kita harus bangun manusianya. Tuh, nah, dan saya melihat bahwa salah satu ketertarikan saya saat saya bergabung di One More itu adalah, jujur Bapak dan Ibu, basically saya tukang burung lah gitu ya. Saya tukang burung yang punya cita-cita dan impian bisa menguasai dunia hobi kicau mania dengan produk saya. Gitu. Ya. Nah, salah satu caranya saya harus bangun SDM di situ agar saya bisa membentuk tim reseller yang banyak. Gitu loh. Tetapi ya tadi kendalanya gitu loh, ya kendalanya banyak hal karena perlu modal dan lain sebagainya lah. Nah, dan ternyata Gusti Allah belum mengizinkan karena terkena dengan pandemi. Walaupun cukup lumayan lah bisa menghasilkan income buat kawan-kawan. Itu, nah sama saat kita membangun tim reseller itu sebenarnya konsepnya sama dengan membangun bisnis multi level marketing. Kalau omsetnya ingin besar, kuncinya isi daripada kepala tim marketingnya juga harus makin bertambah. Kalau isi daripada pengetahuan tim marketingnya itu rendah, ya omset kita akan stuck, nggak sama aja kok, nggak sama. Nah, balik lagi gitu, saya melihat bahwa saat ditawarkan ini, saya melihat
ada satu buah lompatan besar kalau saya bergabung di sini. Karena apa? Karena saya melihat bahwa One More International ini membawa sebuah budaya marketing baru yang saya belum pernah rasakan, saya belum pernah alami. Ya, yaitu apa? Bagaimana sih caranya orang Eropa membangun timnya? Bagaimana caranya orang Eropa itu dia melakukan prospecting? Bagaimana caranya orang Eropa ini membangun kultur budaya di komunitasnya mereka? Dan bagaimana caranya orang Eropa ini mengemas, mempackaging, ya mengemas, gitu, supaya ada nilai jualnya, orang tertarik, gitu. Jadi itu sebenarnya dasarnya saya bergabung di One More, jujur aja, ya. Dasar saya bergabung di One More itu karena hal itu. Nah, saya lihat Instagramnya, wih, keren-keren ya. Saya lihat lagi profil daripada Zainal, wih, ganteng juga nih orang. Terus saya lihat, wih, wah, di settingnya, wih, keren ini, entertainnya luar biasa. Saya lihat lagi Gurkhan Academy, wih, ini leadernya luar biasa nih, humble banget. Saya waktu itu belum ada peringkat, dia masih mau WA saya, wih, keren ini. Nah, dari situlah saya melihat bahwa kayaknya, menurut saya nih, versi saya, kayaknya dulu ya, kayaknya kalau konsep ini bisa saya bawa ke Indonesia, ya, itu akan memberikan dampak yang atau akan bisa membuat sebuah rasa ketertarikan leader-leader untuk mereka scale up. Oke, saya kerjain. Saya kerjain lah tuh. Saya kerjain. Mohon maaf nih. Ya, saya udah berapa kali minta maaf. Banyak banget ini. Waktu awal, ya Om Arsa tahu lah. Karena kami itu hanya saya, Eko Wahyudi, Arsa, terus kemudian Elang, ya, terus kemudian Judiono. Kami berlima-lima ini membuat acara yang pertama kali namanya Boom. Karena kita lihat Boomnya kok kelasnya begini banget, dia berantakan. Oke, kita bikin yuk, bentuk yuk. Kita bentuk Boom melalui Zoom. Kita bikin acara namanya Rookie Day, kita kemas. Ya, kita kemas. Dan itulah yang membuat orang lain lihat, wih, ini kayaknya lebih pro nih, ini kayaknya lebih bagus nih, ini kayaknya ada sesuatu hal yang menarik nih. Apalagi kalau pembicaranya saya ingat banget waktu pertama itu Rookie Night, speakernya Gurkhan, ya Mr. Gurkhan masih Permaster kalau tidak salah. Itu memberikan dampak yang sangat luar biasa. Jadi jualannya kita enak, ada bule loh, ini yang ngasih training ini orang bule gitu loh. Orang berbondong-bondong untuk hadir. Ya, jadi buat besok Mas Eko minta tolong rambutnya agak dicat blondi dikit gitu ya. Dibulein. Nah, jadi inilah yang saya lihat jadi sebuah konsep, kalau ini dibawa, ini akan keren banget. Jadi tadi saya bilang teknik dan show itu berkaitan. Nah, kawan-kawan, kabar baiknya, Mr. Gurkhan kemarin ngobrol sama saya, dan dia bilang, Tony, bisa bantu saya? Tentu apa Mr. Gurkhan? Saya banyak sekali planning, karena saya punya target omset One More itu naik sampai dengan 120 miliar di tahun 2023, dan saya akan persiapkan segala sesuatunya. Kamu siap bantu saya untuk kita bangun konsep One More Turki di Indonesia? Saya bilang langsung setuju saya. Oke, saya siap Mr. Gurkhan. Yang terpenting cuma satu bagi saya, kesiapan daripada leader-leader di Turki untuk bantu kami di Indonesia mengemas ini, mempackaging ini menjadi betul-betul wah, menjadi betul-betul mewah gitu. Ya, karena yang kita tawarkan itu kan bisnis Eropa, bro. Tuh, nah, apa planning pertama Mr. Gurkhan? Dia akan membuat sebuah acara di bulan Februari. Ya, acaranya namanya adalah Legend of the Future. Oke. Kemarin saya sudah diminta untuk buat layarnya dan mohon untuk segera promosikan. Kawan-kawan semua, untuk hadir di sebuah acara yang betul-betul maha dahsyat. 3 hari kita akan dilatih. Siapa trainernya? Trainernya Mr. Gurkhan, Zainal Acikel, Mustafa Erdil, Chef Cihan akan hadir, dan ada beberapa leader Turki lainnya yang akan hadir ke Indonesia beserta Master Bob. Acaranya 3 hari. Dan acara tersebut, Bapak dan Ibu, di Turki mereka harus bayarkan tiket. Berapa tiketnya? 7 juta.
khusus untuk apprentice above. Tetapi hasil daripada Legend of the Future itu hasilnya luar biasa. Dan Mr. Gurkan sampaikan kepada saya, untuk Indonesia, ini orang sayang banget bro, beneran sama orang Indonesia, saya juga bingung gitu. Dia bilang, syarat apprentice 3 hari dan tidak dikenakan biaya. Kita akan adakan di Bali. Cuma syaratnya Februari harus apprentice. Ini kesempatan loh kawan-kawan. Jarang sekali. Tadi saya ngobrol sama Taufik. Taufik lagi ikut. Saya cerita sama Taufik. Saya bilang sama Taufik ini, Fik, lu udah master. Ya saya ngobrol sama dia, kan lu gua lah. Fik, lu udah master. Tim bisnis lu makin besar. Kalau lu belajarnya dari gua terus, bakal berkembang. Lu harus gali ilmu. Siapa kira-kira yang Babe saranin? Oke, gue cariin orang yang memang dia kebetulan tidak ada di kaki kiri dan kaki kanan ya, tidak ada di MLM apapun, dia trainer umum gitu, dan dia tidak pernah, dia cukup fair orangnya. Terus iya Beh, siap, Topik mau ikut. Siapa Beh? Saya saranin dia ikut belajar sama Indra Jaya Purba. Belajar sama Indra sana. Langsung daftar apa segala macam, dan hari ini dia kalau nggak salah tadi habis video call sama saya, lagi training di atau di apa gitu. Nah saya tanya, bayar berapa Pik? Albe untuk jadi anggotanya aja gitu. Apa? Habis 1 juta Pik? Ada 5 jutaan, set, gitu kan. Dan banyak yang daftar. Nah kawan-kawan, training yang nilainya 5 juta aja. Saya pernah ikut training Tung Desem loh, mahal banget. Terus saya pernah ikut training James Bui, pernah ikut mahal-mahal lah. Angkanya di atas 20. Ya. Pembicaranya lokal. Ini Legend of the Future, pembicaranya orang bule dan gratis, hanya syaratnya apprentice. Saya pikir rugi banget kita kalau nggak bisa hadir di acara tersebut. Kenapa? Ini betul-betul acara yang spektakuler, betul-betul acara yang, Pak, mohon maaf ya, Anda berfoto atau Anda berfoto seminar Legend of the Future, foto bareng bule, orang tuh Anda posting, bingung mereka, buset ini bisa ikut seminar luar negeri, dan ini seminar apa bos? Nah begitu pertanyaannya. Karena dia ngelihat apa gitu loh, karena dia ngelihat pembicaranya tuh ya memang diimpor dari luar negeri, bule ya, bukan bule Malaysia, bule Eropa. Tuh, yang jelas saya melihatnya ya, atau kemarin juga dengan Mustafa Erdil dan Volkan Karpus, saya melihatnya itu seperti betul-betul sebuah drama Turki yang keren, bukan drama Melayu ya. Kita sudah cukup lama dengan drama sinetron Melayu, sekarang kita harus ganti tontonan sinetron Turki itu. Nah jadi saya kembali ya ke hal yang tadi. 2 tugas leader, yang pertama itu leader harus mampu menginspirasi, dan satunya lagi leader itu dia harus mampu untuk berkoordinasi. Ya, carilah orang-orang yang memang bisa melakukan hal itu di tim bisnis Anda. Ingat bahwa perusahaan besar, produknya bagus, tapi kalau Anda merasa bahwa bisnisnya masih bertumbuh dengan begini-gini aja, nah berarti ini urusannya adalah dengan cara menjalankannya. Nah, bukan urusan dengan hal yang lain, karena apa? Pasarnya masih sangat besar. Nah, jika Anda memang ingin membangun omset Anda itu triple, ya 3 kali lipat, maka Anda harus melihat orang-orang di dalam tim bisnis Anda. Nah, mereka harus bertumbuh, mereka harus grow. Nah, ada 4 hal yang harus Anda gali. Ada 4 hal yang harus Anda bangun di tim bisnis Anda. Jadi tidak hanya sekedar berbicara tentang mereka prospecting dan lain sebagainya. Prospecting kalau mereka tidak jalankan dengan mindset yang benar, maka bisa dipastikan saat mereka prospecting ditolak sekali, ditolak 2 kali, mereka lemas gitu. Tapi kalau mereka punya mindset yang benar, ya mereka akan belajar untuk bertumbuh. Itu jadi ada 4 hal yang memang harus Anda mulai pelajarin. Yang pertama itu adalah tentang bagaimana caranya belajar tentang grow mindset atau membangun mindset, ya. Terus kemudian juga bagaimana caranya membangun people skill,
terus bagaimananya, ini semuanya tentang diri Anda atau yourself gitu ya, menghargai diri Anda, ya, hargai diri Anda agar Anda punya nilai. Ya, sebenarnya sederhana untuk bisa melihat atau mengecek diri Anda punya nilai atau tidak. Ambil tolak ukurnya katakanlah Mas Eko Wahyudi. Nah, kira-kira Anda dengan Mas Eko Wahyudi, kalau Anda kasih nilai, Mas Eko Wahyudi ini kalau presentasi, ya presentasi by Zoom, presentasi, nilainya antara dari 1 sampai dengan 10, menurut Anda, Eko Wahyudi nilai presentasinya itu, cara dia presentasinya itu berapa? Silakan diketik. Nilai presentasinya, Eko Wahyudi. 10, oke, ada lagi? 9, oke. 10, oke. Nah, sekarang coba Anda cek deh. Sekarang coba Anda cek, Anda cross check. Anda cross check ke diri Anda. Ya, kalau Om Eko Wahyudi itu cara dia presentasi itu nilainya menurut Anda 9, 10, atau cara dia prospecting itu nilainya 9, 10, cara dia menguasai marketing plan. Nah, ini penting loh, cara dia menguasai marketing plan. Berarti kan dia menjabarkan marketing plan. Menurut Anda nilainya berapa? Cara dia menjabarkan marketing plan. Coba kasih nilai. Menjabarkan marketing plan. Kira-kira Om Eko Wahyudi nilainya berapa? Oke, 10, 10, 10, 10. Oke. Nah, kalau misalkan patokannya seperti itu, berarti kan standarnya itu. Sekarang saya tanya sama kawan-kawan di sini. Menurut kawan-kawan, kawan-kawan saat ini nilainya 1 sampai dengan 10. Kalau menjabarkan marketing plan, kira-kira kawan-kawan nilainya berapa? Boleh ditulis. Kawan ya. Diri Anda tuh kira-kira nilainya berapa? Sandri 6. 8. 7. Berarti kan gini, ya, maksudnya gini loh, ya. Anda kan bisa punya tolak ukur, oh diri saya kira-kira nilainya berapa ya? Oh saya nilainya masih 5 nih kalau presentasi. Berarti saya belajar, ningkatin nih, supaya presentasi saya nilainya bukan 5, tapi jadi 6, tapi jadi 7. Setidaknya jadi nomor 2 lah setelah orang yang Anda jadikan sebagai standar. Itu harus Anda tingkatkan, harus Anda latih gitu. Oh cara saya menguasai marketing plan kalau sama ke Wahyudi dia nilainya 10, saya menguasai marketing plan-nya, oh angkanya 4 nih, oh berarti Anda harus ada pelajarin gitu loh. Anda harus ada yang pelajarin karena Anda ingin punya penghasilan seperti Wahyudi. Anda ingin punya penghasilan seperti apa-apa Anda gitu. Berarti Anda harus tingkatkan itu. Oh, berarti saya tingkatkan, saya pelajarin. Saya pelajarin. Simple kok, sebenarnya sederhana sekali gitu. Supaya apa? Supaya pas pada saat Anda presentasi di lapangan, lakukan prospecting, tingkat PD-nya juga beda karena tadi Anda sudah menambah kapasitas diri Anda. Itu ya. Nah, jadi kalau untuk kawan-kawan yang baru prospecting kemudian ditolak orang dan lain sebagainya, ya nggak usah galau, santai aja. Oke, ya. Tentang bangun mindset, yang pertama, kedua adalah tentang people skill, yang ketiga itu adalah tentang diri Anda sendiri, yourself. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membranding tim bisnis Anda atau membranding people yang ada di dalam tim bisnis Anda. Ini penting sekali. Oke. Nah, itu ada 4 hal yang nanti tidak harus Anda pelajarin dalam kurun waktu 1 hari, 2 hari, 1 minggu, enggak, bertumbuh intinya. Ya. Oke, kembali kawan-kawan. 2023 sebentar lagi. Tentunya setiap orang ingin mengakhiri akhir tahun 2022 ini dengan manis, dengan baik. Agar apa? Agar mereka punya keyakinan yang betul-betul luar biasa untuk melangkah di 2023 dengan penuh langkah keyakinan. Ingat yang tadi saya sampaikan. Oh ada perusahaan seperti apa? Ada, mohon maaf ya. Oh ada perusahaan itu, ada peringkatnya, penawaran peringkatnya jadi kaisar. Oh ada perusahaan itu produknya apapun lah ya. Tapi kembalinya itu ya tadi gitu, perusahaan besar, produk bagus gitu loh. Peluangnya juga bagus, tapi ini berbicara tentang ini berbicara tentang membangun manusia, ini berbicara tentang membranding tim bisnis Anda. Branding tim bisnis Anda. Kalau tidak punya tim yang mampu untuk melakukan hal itu, maka bisnis
bisnisnya akan berjalan seperti biasa-biasa saja. Sedangkan Anda ingin menghasilkan hasil yang luar biasa. Dan saya merasa beruntung berada di perusahaan One More. Kenapa? Saya merasa beruntung karena saya diberikan kesempatan satu kali lagi untuk mewujudkan apa menjadi harapan saya ke depan. Apa sih menjadi harapan saya ke depan? Harapan saya ke depan itu adalah memperlihatkan atau menampilkan sebuah entertain perusahaan Eropa di Indonesia. Yang ini akan menjadi sebuah magnet yang dahsyat bagi leader-leader di luar sana, mereka yang sudah punya pengalaman di bisnis multi level marketing untuk berlomba-lomba dan melihat bahwa komunitas di One More itu adalah komunitas yang betul-betul luar biasa. Anda bisa cek, ada leader Herbalife, dia peringkatnya presiden, dia punya pesawat pribadi, ya, namanya Antonio Elmundi, dan dia join di One More bulan lalu, 2 minggu dia break jadi asisten, dan sepertinya akhir bulan ini dia akan break per master. Tentunya nggak sembarang orang bisa lari begitu aja, tapi yang saya lihat bahwa apa yang One More tawarkan itu bukan sekedar penghasilan, tetapi adalah sebuah pengalaman hidup. Nah, kalau sudah berbicara tentang pengalaman hidup, sepertinya kita memang wajib untuk mencoba satu kali lagi di tahun 2023 ini. Akhiri tahun 2022 dengan penuh semangat. Jangan lupa untuk rekan-rekan yang di Palangkaraya, kita akan ketemu sebentar, saya cek dulu, saya sebentar. Tanggal mohon dicatat Januari ya. B. Januari B. Enggak. Mr. Gurkan akan ke Samarinda. Oh ya, Samarinda. Ya, Mr. Gurkan akan ke Samarinda itu di tanggal 6. Tanggal 6, Mr. Gurkan akan di Samarinda. Saya dan Eko Wahyudi, jadi upline Anda Eko Wahyudi itu diundang, disuruh datang ke Samarinda untuk nemenin beliau. Tanggal 5 Eko Wahyudi berangkat bareng sama saya ke Samarinda, terus kemudian tanggal 7 kita akan ke Pontianak, karena acara tanggal 8 di Pontianak. Mohon dicatat ya. Tanggal 6 di Samarinda, tanggal 8 di Pontianak, tanggal 9 itu di Bandung, saya sudah sewa villa. Ya, nanti Om Kirman minta tolong biar dicari informasinya. Saya sudah sewa villa karena saya mau ajak Mr. Gurkan berendam air panas di teater. Ya. Karena tanggal 10-nya kita ada acara di Bandung. Terus kemudian tanggal 11 itu di Kerawang ada Rookie Day, dan tanggal 13 tadi Medan ya. Tanggal 13 itu tanggal 12 saya sudah berangkat ke Medan. Jadi tanggal 13 saya akan ada di Medan bersama dengan Mr. Gurkan. Oke, saya akan ada di Medan bersama Mr. Gurkan, dan tanggal 15-nya Mr. Gurkan sudah kembali ke Turki. Jadi tanggalannya tadi mohon dicatat. Anda akan mendapatkan sebuah inspirasi yang sangat luar biasa di saat Anda bertemu dengan beliau. Karena saya pun juga orang yang terinspirasi dengan apa yang dilakukan Mr. Gurkan. Beliau orang yang sangat biasa menurut saya, dan ada acara yang disebut dengan Legend of the Future. Saya malah memperumpamakan Mr. Gurkan ini betul-betul akan menjadi sebuah legenda multi level marketing, bukan One More ya, legenda multi level marketing di masa depan. Usia masih 35 tahun, tapi memiliki pengalaman membina 35 negara, dan dia lakukan dengan ikhlas. Kan contohnya itu dia berikan contoh secara langsung dengan cara berkeliling Indonesia di 17 kota, menempuh 41.000 kilometer dalam waktu 3 minggu. Itu tentunya menginspirasi banyak orang. Pastikan mudah-mudahan kawan yang ada di sini
ya terinspirasi dengan apa yang dilakukan Mr. Gurkan. Jika terinspirasi, mulailah berkoordinasi dengan upline Anda. Saya mau buat juga seperti apa yang dilakukan rekan-rekan yang lain. Membuat flyer dan kemudian saya bikin tetapin di beberapa kota sampai akhir tahun 2022 ini. Dan kalau Anda lakukan seperti itu, upline Anda jujur akan lebih mudah melihat, memantau, dan berkoordinasi. Tuh, nah kalau sudah terjadi seperti itu, sepertinya. Jangankan apprentice kawan-kawan, master saja itu sudah di depan mata. Ini tuh sedikit banyak yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One more, 1 billion, one system, go freedom. Oke. Ya, ini Legend of the Future. 3 hari. Oke, teman-teman ya. Makasih banyak, Len, sudah berbagi malam hari ini nih, sangat menginspirasi banget ini. Ya, sangat menginspirasi bagi betul-betul teman-teman yang betul-betul punya inspirasi dan bisa mengambil istilahnya nih momentum malam hari ini dengan apa yang beliau sampaikan dari program-program upline kita, dari apa yang sudah diperlihatkan upline Doni tadi kepada kita, bagaimana seorang Diamond Master Jainal Acikel dalam membina timnya, bagaimana seorang Diamond Master dunia dari Turki Mr. Gurkan bisa melakukan hal yang saya bilang nih cukup ekstrim yang belum pernah dilakukan oleh leader manapun kalau menurut saya sendiri. Itu luar biasa, 17 kota keliling itu kan main. Ya. Sekelas RC saja belum pernah melakukan ya. RCE. Oke, teman-teman semua ya, luar biasa malam hari ini sangat menginspirasi, tentunya ini kan menjadi batu loncatan buat kita bisa menghadapi prestasi-prestasi yang jauh lebih gemilang lagi di tahun 2023. Oke, teman-teman semua, dan saya pengen melihat komitmen teman-teman nih, ada nggak B yang tertarik untuk hadir di acara Legend of the Future bulan Februari ini? Bisa ketik angka 111, siapa yang kira-kira siap malam hari ini mengambil sebuah keputusan hadir di acara Legend of the Future di Bali ya. Waduh, masih Rizky ya, biasa ini. Oke, siapa lagi? Karena malam hari ini kita disaksikan oleh Pelmaster Indonesia nih, keputusan kita malam hari ini. Wah, Ustadz Aminuddin, Ustadz Julian, luar biasa. Oke, siapa lagi? Mas Risman Palangkaraya, Pak Muhlisin Palangkaraya. Siapa lagi nih? Siap jadi legend. Amin. Siap jadi legend of the future. Ya, setidaknya kita jadi legenda. Oke, siapa lagi nih? Itu kita, bahwa kita pantang menyerah. Oke, luar biasa. Ada lagi yang siap? Luar biasa ya. Oke, teman-teman ya, luar biasa. Biasanya disaksikan oleh pemimpin besar kita, Upline Doni Slawing malam hari Pelmaster ya. Jadi betul-betul bisa menjadi energi besar untuk kita bisa mengarah. Amin. Mas Januarman nih, Komandan Januarman dari Palangkaraya. Waduh, luar biasa ini ya. Oh iya. Oke, teman-teman semua ya, luar biasa malam hari ini. Semoga dengan Anda mengerti itu betul-betul akan menjadi doa dan menjadi wujud kenyataan, dan kita bisa ngopi bareng di pinggir pantai dengan Perikat Apprentice bersama Diamond Master Indonesia pertama. Amin. Upline Doni Lawing, insyaallah ya. Oke, teman-teman semua ya, malam hari ini cukup sangat membuat kita terbakar nih, dan kita bersemangat, kita terbakar, ditambah dari lagi ilmu yang diberikan oleh Upline Eko tadi, itu luar biasa. Kandidat Master Indonesia insyaallah Upline Eko ya. Oke, teman-teman semua ya, dengan berakhirnya pertemuan malam hari ini juga berakhir juga perjumpaan kita ya. Sampai ketemu di acara berikutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Upline Eko Wahyudi, Upline Doni atas sharingnya malam hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Semoga kita semua bisa menjadi leader yang menginspirasi dan selalu berkoordinasi ya. Oke, sekian dari saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arsad dari Kota Palangkaraya pamit undur diri. Sukses buat kita semua.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara hari ini Ya, akan siapa ya? kalah dengan spektakuler tanpa seorang MC kita yang luar biasa. Terus yang luar biasa untuk